Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Technopreneurship atau kewirausahaan teknologi. Pada pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang apa itu technopreneurship, kemudian bisnis-bisnis yang berbasis pada teknologi, kemudian perusahaan-perusahaan mana saja yang berkembang di Indonesia, teknopreneur di Asia, di beberapa negara Asia, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara mempresentasikan ide bisnis yang kita punya. Karena di sini kita belajar tentang technopreneurship, jadi ide bisnis di sini adalah bisnis yang basicnya menggunakan teknologi atau seorang technopreneurship. Bagaimana seorang technopreneurship mempresentasikan idenya. Pada dasarnya, bisnis plan atau rencana bisnis kita itu punya ada banyak metode, ada banyak tipe gitu. Tapi khusus untuk kelas ini saya mengambil satu metode untuk mempresentasikannya yang disebut dengan bisnis model canvas. Jadi apa itu bisnis model canvas atau yang biasa kita sebut sebagai BMC? Merupakan satu template dasar dari sebuah strategi manajemen yang digunakan dalam memulai rancangan awal sebuah bisnis atau pengembangan dari bisnis yang sudah ada. Misalnya kita sudah punya satu bisnis, kemudian bagaimana cara mengembangkannya, apa aja yang perlu kita ubah, apa yang perlu kita tambah, apa yang perlu kita kurangi. Bisa menggunakan BMC. Atau kita mulai bisnis dari nol nih, terus kita ingin tahu, ingin lebih detail lagi, ingin lebih fokus ke bagian-bagian tertentu yang mau kita ubah, bisa menggunakan BMC. Jadi BMC ini ada komponen apa saja? Yang pertama ada customer segment, kemudian ada value proposition, yang ketiga ada channel, ada revenue stream, customer relationship, key activity, key resources, key partnership, and cost structure. Cost structure. Oke, jadi ini ya bentuknya bisnis model canvas itu gitu. Ada berapa kolom? Ada 9 kolom. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya, ada 9 kolom. 9 kolom itulah yang nanti kalian identifikasi berdasarkan ide bisnis yang akan kalian presentasikan atau ide bisnis kalian itu kalian wujudkan, kalian presentasikan dalam bentuk bisnis model canvas yang terdiri dari 9 kolom ini. Nah, yang pertama itu ada key partner. Partner itu siapa aja sih partner kita, supplier kita, kemudian activity kita itu apa aja, sumber daya kita, resources kita itu apa aja, nilai-nilai apa saja yang bisa kita berikan di dalam bisnis kita tersebut, bagaimana cara kita membina hubungan dengan pelanggan, kemudian bagaimana media kita, cara kita menyampaikan bisnis kita, cara kita mempromosikan bisnis kita, atau yang bisa disebut sebagai channels, kemudian customer kita itu segmentasinya siapa saja, biaya-biaya yang kita keluarkan itu meliputi biaya apa saja, atau cost structure. Kemudian dengan revenue stream itu pendapatan kita itu didapat dari produk yang mana, dari jasa yang mana, produk mana yang memberikan pendapatan yang lebih banyak. Di sini kita nulisnya. Kita bahas satu-satu dulu ya. Pertama customer segment. Nah, di dalam customer segment ini kalian harus mengidentifikasi siapa customer kalian, segmentasinya siapa, pelanggan potensialnya kira-kira siapa, atau bisa jadi profil dari target pasar yang akan kalian tuju, atau profil dari orang-orang yang memiliki masalah yang akan kalian selesaikan dengan bisnis kalian. Misalnya kalian mau buka catering sehat, profil target pasarnya mungkin orang-orang yang sangat memperhatikan kesehatan tapi tidak memiliki banyak waktu untuk menyiapkannya, atau orang-orang sibuk tapi juga ingin tetap sehat. Nah, bisa kalian tulis di customer segment. Berikutnya value proposition, ini adalah nilai lebih apa saja yang kalian tawarkan. Apa manfaat yang kalian tawarkan atas bisnis kalian, atas produk kalian, atas jasa kalian. Jika orang menggunakan produk atau jasa kalian, apa manfaat yang mereka dapatkan. Kemudian nilai-nilai lebih apa yang kira-kira bisa membedakan dengan pesaing. Kenapa sih bisnis kalian itu harus ada apa yang membedakan dengan pesaing gitu. Bisa juga inovasi seperti apa yang kalian tawarkan. Nah, itu diidentifikasi di dalam value proposition. Berikutnya channels. Channels adalah sarana atau media untuk menyampaikan value proposition kalian ke customer kalian atau ke pelanggan kalian atau ke target pasar kalian. Bisa berupa kalian menyampaikannya di dalam website,
Bisa kalian menyampaikannya iklan online, atau melalui aplikasi, atau melalui orang yang melakukan penjualan, atau salesperson, atau kalau sekarang itu kan ada banyak banget ya cara orang jualan itu bisa menggunakan Instagram, bisa menggunakan Telegram, bisa menggunakan apa yang terbaru itu Clubhouse dan yang lain-lain gitu. Bisa pakai TikTok juga. Jadi kalian tulis channelnya apa aja. Kemudian kemudian ini ada revenue stream, arus pendapatan. Jadi arus pendapatan dari bisnis kalian itu dari mana aja sih gitu. Bisa juga di dalamnya itu kalian menuliskan strategi harganya, atau struktur finansialnya, struktur keuangannya, atau bisa jadi kalian tuliskan produk atau jasa mana yang dapat memberikan pemasukan paling besar untuk bisnis kalian. Berikutnya ada customer relationship, yaitu cara menjalin ikatan dengan pelanggan. Kenapa? Agar pelanggannya nggak lari, agar pelanggannya loyal. Kalian mungkin punya satu toko langganan bertahun-tahun, kenapa kalian selalu beli di toko itu? Pasti banyak alasannya. Nah, alasan-alasan itulah yang mungkin menjadi strategi dari si toko tersebut agar kalian tetap beli di sana terus. Itu disebut sebagai customer relationship. Contohnya, gimana caranya kita tetap keep in touch dengan customer, mungkin dengan melakukan diskon, kemudian dengan melakukan kumpul-kumpul, atau mungkin ada kartu member, atau kalau ada komunitasnya. Kalau tahun 2010-an gitu lagi happening banget itu hijabers community, itu yang orang-orang jualan make up, jualan bisnis, kemudian juga yang dandan juga, mereka bekerja sama dengan brand make up juga, Wardah, mereka bikin community-nya sendiri, berkembang di sana. Anak motor juga ada komunitasnya sendiri. Sekarang mungkin lagi happening banget itu tanaman. Banyak banget orang yang jualan tanaman, janda bolong lah, kemudian ada apalagi sih banyak banget. Nah, itu ada komunitasnya sendiri. Nah, gimana strategi kalian agar si pelanggan itu tetap terhubung dengan bisnis kalian? Kemudian berikutnya ada key activity. Ini bagaimana cara menciptakan value proposition. Contohnya, bisnis kalian itu basicnya adalah product base. Maka inovasi teknologi dalam proses pembuatan produk bisa menjadi key activity atau aktivitas utama dari bisnis kalian. Misal, seperti contoh saya tadi, kita jualan catering sehat nih. Nah, aktivitas utamanya bisa saja sebagai menghitung kalori setiap bahan masakan. Namanya juga catering sehat, jadi pasti kita harus tahu dong apa yang kita makan itu kalorinya berapa, nutrisinya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa, free lemak apa enggak, free gluten, gluten free apa enggak, bebas gula apa enggak gitu. Jadi aktivitas utama nih kalau kita mau jualan catering sehat adalah kita harus tahu kalori untuk setiap bahan masakannya. Contohnya seperti itu. Kemudian ada key resources, ini adalah sumber daya utama kita, sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan value tadi, untuk mewujudkan nilai tambah tadi. Atau bisa jadi disebut sebagai aset strategis perusahaan. Bentuknya bisa berupa SDM, teknologi, peralatan, channel, brand. SDM di sini semakin kreatif SDM-nya, semakin inovasi SDM-nya, semakin memiliki banyak channel SDM-nya, itu merupakan satu sumber daya utama, misal. Atau kalian punya satu teknologi yang perusahaan lain nggak punya, nah ya kalian memiliki satu sumber daya yang sangat tinggi nilainya. Contohnya, yang jualan KFC. Banyak banget KFC yang jualan-jualan juga di pinggir jalan, KFC yang KFC lokal lah namanya. Tapi banyak juga orang yang bilang enggak kok, rasanya nggak mirip sama KFC beneran gitu. Dan emang resep KFC beneran itu nggak banyak orang yang tahu. Resep KFC beneran itu katanya sih di seluruh dunia ini cuma 2 orang doang yang tahu gitu. Berarti makanya sampai sekarang bisnis KFC itu akan selalu ada karena resepnya nggak dibagi ke semua orang dan memang itu eh, apa rahasia perusahaan banget gitu. Jadi semakin kalian memiliki satu rahasia yang sangat bermanfaat seperti itu, kalian memiliki satu sumber daya yang sangat tinggi nilainya dan itu yang akan memberikan nilai lebih untuk perusahaan kalian. Berikutnya adalah key partnership atau sumber daya yang diperlukan oleh satu organisasi atau perusahaan untuk mewujudkan value-nya tadi, tapi tidak dimiliki oleh organisasi tersebut.
Contohnya mitra, supplier, vendor, agensi, dan lain-lain. Berikutnya adalah cost structure. Cost structure ini adalah komposisi biaya untuk menjalankan bisnis. Kira-kira biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis nih, gitu. Baiknya cost structure ini kalian buat seefisien mungkin. Contoh biaya-biayanya, kalian mungkin sudah belajar akuntansi dasar, ada biaya tidak langsung, ada biaya langsung, ada biaya bahan baku, biaya overhead, masukin ke sini semuanya. Gitu. Berikut contoh simple BMC dari perusahaan Gojek. Gojek itu punya partner. Partner utamanya adalah mitra pengemudi atau driver Gojek, supplier atribut driver, helm, jaket, kemudian penyedia infrastruktur servernya. Aktivitas utamanya apa? Aktivitas utama Gojek ini adalah menghubungkan driver dengan penumpang. Kemudian juga aktivitas utamanya adalah manajemen data pengguna. Kemudian sumber daya utama dari Gojek ini ada Google Maps, aplikasi Gojek, infrastruktur, dan lain-lain. Nilai lebih apa yang diberikan oleh Gojek ini? Menyediakan transportasi massal yang berkualitas, mudah, serta cepat diakses dengan harga terjangkau. Terus gimana sih cara si Gojek ini mempertahankan pelanggannya? Bagaimana cara dia keep in touch dengan pelanggannya? Bisa dengan diskon dan promo, kemudian dengan aplikasi dengan berbagai macam fitur sehingga kita jadi termanjakan dengan Gojek. Mau ke pasar malas, ada bisa nitip di Gojek, ada Gomar. Kalau mau potong rambut ada, dulu kan ada tuh ya aplikasi Gojek yang buat khusus potong rambut, mau pijit, mau bersihin rumput, go clean, semuanya ada. Kemudian Gojek ini cara mempromosikannya menggunakan apa? Channelnya aplikasi Gojek yang pasti ada iklan juga, kemudian ada testimoni dari pengguna. Kemudian siapa sih customer dari si Gojek ini? Ada pelajar, pekerja kantoran, pengguna transportasi publik. Intinya semua generasi yang melek internet itu merupakan semua customer dari Gojek, customer segmentasi dari Gojek. Biaya yang dikeluarkannya atau cost structure-nya apa aja? Biaya yang dikeluarkannya yang pertama yaitu bagi hasil dengan mitra, kemudian penyewaan infrastrukturnya, kemudian biaya Google Maps-nya, gaji pegawai kantor, biaya pemeliharaan, dan lain-lain. Revenue stream-nya pemasukannya dari mana? Pemasukannya dari pengguna jasa transportasi Gojek, kemudian juga dari pengisian dompet elektronik atau yang biasa disebut dengan GoPay gitu. Nah, ini contoh dari BMC perusahaan Gojek. Berikutnya ada BMC dari perusahaan BMW, nanti kalian bisa lihat sendiri. Ini BMC dari perusahaan Facebook, kemudian ini BMC untuk tradisional retailer atau retail tradisional. Semacam Uderatna. Nah, ini bisnis model kanvas dari Uderatna, kemudian dari toko-toko kelontong. Nah, ini bisa contoh merupakan dari BMC-nya. Ini merupakan BMC dari Uber. Ini merupakan contoh BMC dari Skype gitu. Ya, oke. Sekian penjelasan saya terkait dengan bisnis model canvas atau BMC. Untuk tugasnya adalah kalian harus membuat BMC berkelompok untuk menciptakan satu ide bisnis, kalian presentasikan dengan menggunakan BMC di akhir semester nanti. Jadi nanti setelah kelas ini kita akan bikin kelompok, kelompoknya itu akan bekerja sama untuk membentuk BMC. Kalian presentasikan ide kalian dengan menggunakan BMC. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.